Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe karena klik tombol subscribe itu gratis dengan subscribe kamu support channel ini untuk upload video setiap hari. Ingat subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe. Selamat menonton, Yahoo! Allah, emang kaki lagi gemeter aja ini. Alhamdulillah dikasih kursi. Kita kalau duduk di depan santri-santri Istana Al-Quran, para dewan-dewan guru, rasanya kecil banget. Ini kepada dewan guru semuanya mohon maaf, duduk di atas antum sekalian, mudah-mudahan diredoin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asrafana bi sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi akramana bi sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi ja'alana min khairi ummatin ukhrijat linnas bi sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimin mutalazimin bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqin nabi wa alin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Wabil khusus salam hormat dan ta'zim saya sampaikan kepada orang tua kita, abang dari guru kita Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustadz Haji Rahili Mat Naji. Teriring doa untuk beliau, mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat afiat, istiqomah hingga akhir hayat, amin ya rabbal alamin. Serta segenap para guru lainnya yang mohon maaf Al-Fagir tidak sebutkan namanya satu persatu, namun sama sekali tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Serta salam teristimewa untuk guru kita Al-Mukarram wal Muhtaram Ad-Da'i ilallah Al-Muallim, pimpinan Pondok Pesantren Istana Al-Quran Kiai Haji Syarif Mat Naji. Teriring doa untuk beliau, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah berikan keberkahan untuk beliau, dan Allah senangkan beliau dari dunia hingga akhirat, serta Allah tambahkan cinta dan rindunya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Dan juga salam hormat kepada segenap keluarga besar almarhum Bapak Haji Mat Naji. Mudah-mudahan Allah tambahkan cinta dan rindunya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah Allah masih berikan kita kesempatan untuk berkumpul bersama, berindu kasih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui wasilah kitab Maulid Al-Barzanji, yang mana banyak orang di luar sana
mereka juga pengen kumpul sama kayak kita, cuma kondisi mereka tidak bisa. Rasa syukur kita bisa kumpul di sini bersama-sama adalah sebagai bentuk daripada sama yang telah diungkapkan oleh Al-Imam Muhammad Al-Busiri, Muhammadun dzikruhu rauhun li anfusina, Muhammadun syukruhu fardun 'alal umami. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dzikruhu rauhun li anfusina, menyebut-nyebutkan namanya, menyebut-nyebutkan kisahnya adalah kesenangan bagi kita orang-orang yang beriman, ketenangan untuk orang-orang beriman, kebahagiaan untuk kita semua. Muhammadun syukruhu fardun 'alal umami, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mensyukuri keberadaannya, mensyukuri kelahirannya, dan mensyukuri kita menjadi bagian daripada umatnya. Fardun 'alal umami adalah wajib bagi tiap-tiap individu umat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Orang beriman itu kalau dikisahkan kepadanya tentang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hatinya dia akan bergelora rindu ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diajari oleh guru-guru kita, para kiai kita, para habaib kita untuk senantiasa mengenang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lain tidak bukan hanya akan menginginkan daripada hati kita memiliki kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana para sahabat-sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai dikatakan, Sayyidina Anas bin Malik berkata, "Ma farihal muslimuna ba'da islamihim." Orang-orang Islam itu, mereka para sahabat-sahabat Nabi, mereka tidak memiliki kebahagiaan setelah mereka Islam seperti ketika mereka mendengar untayan kata hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Al-mar'u ma'aman habba", bahwasanya seseorang itu dikumpulkan dengan orang yang dicintainya. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, dan sahabat-sahabat yang lain yang luar biasa ibadahnya, yang sampai dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya. Mereka tidak bangga dengan jihadnya, mereka tidak bangga dengan kebersamaannya, ibadahnya, salatnya, zakatnya, tidak. Sehingga mereka tidak sama sekali memiliki kebahagiaan yang lebih ketika melebihi dari ketika mendengar bahwasannya seseorang itu nanti dikumpulkan dengan orang yang dicintainya. Senang mereka karena mereka memiliki harapan besar bahwa mereka tetap masih bisa bersama-sama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gunanya kita kumpul di acara maulid-maulid seperti ini biar kita memiliki cinta seperti mereka. Kita tidak bangga dengan amal ibadah kita, ilmu kita, itu semua adalah kewajiban bagi kita, tapi kita tidak memiliki kepastian apakah kita nanti bisa bersama-sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita sama tahu betapa ruginya umat Islam yang hampir setiap hari dia dengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minimal dalam azan sehari 5 kali dia dengar asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia dengar, tapi nama itu terus terngiang di kupingnya, tapi nanti di surga dia tidak bersama-sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pantas bagaimana Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau setiap hari menangis rindu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai dikatakan di pipinya itu ada bercak jalan air mata karena sering nangis Habib Ali Al-Habsyi karena rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata apa? Fi jannatin ma sagani min wasfiha illa liqaumin khifin fiha khayyama. Surga yang begitu indah, penuh dengan kenikmatan, aku tidak meminta kepada Allah untuk masuk surga. Al-Habib Ali Al-Habsyi tidak tertarik dengan surga.
dengan kenikmatan-kenikmatan surga? Tidak. Tapi Al-Habib Ali Al-Habsyi meminta kepada Allah untuk masuk surga karena sang kekasih baginda Nabi Muhammad SAW ada di dalam surga. Jadi Al-Habib Ali Al-Habsyi minta masuk surga bukan karena kenikmatan surga, tapi karena baginda Nabi Muhammad SAW ada di dalam surga. Maka pantas para ulama-ulama mereka sampai menyimpulkan surga begitu nikmat, tidak nikmat tanpa dengan Nabi Muhammad SAW. Lihat bagaimana para sahabat-sahabat Nabi SAW, mereka gunakan pandangan mereka hanya untuk memandang indah wajah baginda Nabi Muhammad. Mereka gunakan penciuman mereka hanya untuk mencium aroma wangi tubuh baginda Nabi Muhammad. Mereka gunakan telinga mereka, pendengaran mereka hanya untuk mendengar untayan-untayan mutiara yang keluar dari lisan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu sahabat yang bernama Sauban. Semakin hari semakin kurus, pucat. Ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Sauban, kenapa kamu semakin hari semakin kurus, semakin pucat? Apakah kamu sakit wahai Sauban? Apa jawab Sauban? Tidak ya Rasulullah, aku tidak sakit. Hanya saja rasa rinduku dan rasa takutku berjumpa denganmu. Rasa takutku untuk tidak berjumpa denganmu. Ditanya lagi sama Rasulullah, ma baluka ya Sauban? Ada apa engkau wahai Sauban? Ada apa di hatimu wahai Sauban? Ya Rasulullah, saya takut ya Rasulullah. Saya di dunia ini bisa sama-sama dengan kamu, bisa terus berjumpa denganmu, tapi saya khawatir nanti setelah saya wafat, sekalipun aku masuk surga, belum tentu surgaku sama dengan surgamu. Kamu pasti lebih tinggi surganya daripadaku. Itu yang membuatku takut tidak bersama-sama denganmu nanti di akhirat kelak. Lalu Rasulullah SAW katakan, wahai Sauban, almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu nanti dikumpulkan dengan orang yang dicintainya. Ketika mendengar itu, Sauban menangis gembira karena harapan besar dia, sekalipun dia bisa kumpul di dunia, dia juga nanti bisa berkumpul lagi dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Ini yang kita harapkan daripada guru-guru kita, agar kita memiliki cinta sebagaimana para sahabat-sahabat Nabi memiliki cinta. Lihat bagaimana ketika terjadi peperangan Uhud, baginda Nabi Muhammad SAW dikabarkan meninggal. Goncang kaum muslimin, ribut, mereka semua panik. Dikabarkan Nabi Muhammad SAW terbunuh. Ketika bala tentara kaum mujahidin, sahabat-sahabat Nabi pulang dari peperangan Uhud, sampai di Madinah, banyak para sahabat-sahabat Nabi yang tidak ikut berperang, yang laki, yang perempuan, yang tua, yang anak-anak menanti di gerbang pintu Madinah. Ketika pulang, ada satu ibu-ibu sedikit tua renta, bulak-balik seperti bingung. Yang lain sedih, tapi ibu ini terlihat lebih sedih. Datang satu tentara, datang, wahai ibu, sabarlah kamu, janganlah kamu bersedih. Sesungguhnya suamimu telah wafat di padang Uhud. Datang lagi orang kedua, ibu sabar bu, ibu punya anak dua-duanya meninggal, wafat syahid di padang Uhud. Ibu ini lalu berkata, aku tidak tanya suamiku, aku tidak tanya anak-anakku, aku tidak tanya saudara-saudaraku. Aku bersyukur kepada Allah, suamiku, anakku, mereka bisa syahid membela agama Allah bersama Rasulullah SAW. Tapi aku tidak tanya dia. Yang aku tanya, ma fa'ala Rasulullah SAW, bagaimana kabarnya Rasulullah SAW. Lihat bu, yang ditanya adalah Rasulullah. Dijawab oleh sahabat, Rasulullah masih hidup. Lalu ibu ini berkata, aku tidak akan tenang sampai kedua mataku ini benar-benar bisa melihat Rasulullah itu benar-benar dalam keadaan hidup. Maka dibawa ibu ini
menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilihat, ya benar Rasulullah masih hidup, masih sehat. Ini ibu langsung bergetar, kakinya berjatuh seraya mengatakan, kullu musibatin ba'daka jalal ya Rasulullah. Semua musibah kecil bagiku, meninggal suamiku, meninggal anakku kecil, yang penting engkau selamat ya Rasulullah. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, orang yang sangat dicintai oleh banyak orang, terlebih lagi para sahabat-sahabatnya, itu banyak orang, kalau kita ditinggalin normalnya, kita ditinggalin sama orang yang kita sayang, kita cinta, itu akal kita akan hilang sedikit, lupa. Tapi itu biasanya terjadi untuk orang-orang di luar yang orang-orang beriman. Makanya kita lihat orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka sampai robek-robek baju mereka ketika kekasih mereka meninggal. Mereka sampai gebuk-gebuk badan mereka. Tapi orang beriman dilarang seperti itu. Tapi apa yang terjadi? Ketika Nabi Muhammad SAW wafat, semua orang bersedih. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang beliau sangat terkenal kepintarannya, kejeniusannya, kebijaksanaannya, ketika dikabarkan bahwasannya Nabi Muhammad SAW wafat, dia tidak terima, Pak. Nggak terima Nabi wafat. Dia keluarkan pedangnya seraya mengatakan, man gala anna Muhammadan mat darabtu unuguhu bisayfi hadza. Siapa orang coba-coba mengatakan bahwasannya Rasulullah wafat, akan aku penggal lehernya dengan pedangku ini. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bolak-balik seperti anak kecil. Begitu juga Sayyidina Ali. Siapa yang kuat ketika melihat kekasihnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat? Yang menyadarkan mereka semua adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dengan mengutip firman Allah, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Baru Sayyidina Umar sadar, baru para sahabat-sahabat lain sadar bahwasannya ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga wafat, juga mati sebagaimana para anbiya-anbiya sebelumnya. Mereka sadar. Sampai Sayyidina Umar katakan, saya hampir lupa dengan ayat yang satu ini. Makanya pantas orang pertama yang menggantikan setelah wafatnya Rasulullah adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan yang lebih hebat lagi, di luar sana ada namanya Sayyidina Zaid bin Abdullah punya anak, kabarkan, ayah, Rasulullah telah wafat ayah. Langsung ayahnya nih, dia katakan, nah apa benar yang kau katakan? Benar ayah, Rasulullah wafat. Itu tanpa ragu, itu ayahnya Sayyidina Zaid langsung mengangkat tangannya, Allahumma adhib basari hatta la ara ahadan min ba'di habibi Muhammad. Ya Allah, sebagaimana aku mendapat kabar dari anakku bahwasannya kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah wafat, maka ambillah pandanganku, butakanlah mataku, sehingga aku tidak lagi melihat selain kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang pun. Langsung buta matanya. Kenapa mereka bisa memiliki kecintaan seperti ini kepada Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad SAW telah memberikan benar-benar rasa cintanya full untuk kita semua, dan mereka para sahabatnya benar-benar merasakan cinta yang luar biasa Nabi Muhammad kepada mereka dan kepada kita semua. Nggak ada Pak, Bu, orang yang memiliki cinta sangat-sangat kepada kita. Bahkan orang tua kita sendiri memiliki rasa cintanya kalah besarnya dengan Nabi Muhammad kepada kita. Innahu arham bik min walidik, innahu arham bik min auladik, innahu arham bik min zaujik. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu orang yang sangat mencintai kita melebihi daripada anak-anak kita. Sesungguhnya Nabi Muhammad sangat mencintai kita melebihi dari orang tua kita. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat menyayangi kita melebihi daripada pasangan-pasangan kita. Rasanya rugi
kalau kita di hati ini juga tidak mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kurang apa Nabi Muhammad sehingga kita merasa tidak pantas Nabi Muhammad dinomorsatukan di hati kita? Lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min nafsihi wa malihi wa waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sempurna iman seorang di antara kalian sehingga aku lebih dicintai dari hartanya. Aku Nabi Muhammad lebih dicintai dari dirinya. Aku Nabi Muhammad lebih dicintai dari orang tuanya. Aku Nabi Muhammad lebih dicintai dari ayah-ayahnya, orang tuanya. Dan aku Nabi Muhammad lebih dicintai dari apa yang ada di alam ini. Tujuan para ulama mengajak kita mendengarkan maulid-maulid, kisah-kisah baginda Nabi Muhammad SAW hanya untuk agar di hati kita satu-satunya orang yang sangat kita cintai adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya jangan pernah mengaku paling beriman kalau di hatinya ada selain baginda Nabi Muhammad SAW. Biar kata sholatnya rajin, biar kata puasanya rajin, tapi di hatinya ada selain baginda Nabi Muhammad SAW, maka imannya tidak sempurna. Mudah-mudahan Allah tambahkan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Lagi sebetulnya Pak Bu, kalau kita mau lihat-lihat, sangat lucu kalau ada orang Islam tidak mencintai Nabi Muhammad. Malah kalau kita lihat sekarang belakangan ini, banyak orang-orang Islam yang justru di hatinya mencintai orang-orang yang tidak pernah sujud kepada Allah, mengidolakan orang-orang yang menghinakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah min dzalik. Apa hebatnya mereka? Kadang di antara mereka mencintai orang kafir hanya karena orang kafir tersebut ganteng, hanya karena orang kafir itu memiliki kelebihan. Kalau kita mau tahu, kita bisa lihat di acara maulid-maulid seperti ini. Kelahiran siapa yang sejak lama sampai saat ini hari lahirnya terus diadakan oleh banyak orang. Nggak ada kecuali Nabi Muhammad, Pak. Di berbagai belahan dunia umat muslim ahlu sunnah wal jamaah, dari negara, dari kota, dari desa, dari kampung sampai gang, mereka ramai-ramai gotong royong untuk memperingati kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak ada orang seperti baginda Nabi Muhammad SAW yang hari lahirnya terus dikenang sebagai tanda syukur akan kehadiran baginda Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana orang-orang Madinah, mereka bersyukur ketika datangan baginda Nabi Muhammad SAW ke kota mereka dengan sambutan Tala al-badru alaina min saniyatil wada wajib syukru alaina ma da'a lillahi da. Telah datang kepada kita bulan purnama, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka datang ke kota Nabi Muhammad datang ke kota Madinah, orang-orang Madinah mengatakan wajib syukru alaina. Wajib atas kita bersyukur kepada Allah atas kedatangan sang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo, kelahiran siapa yang sehebat ini? Orang Islam rame-rame mereka keluarkan tenaga mereka, mereka keluarkan uang mereka, mereka keluarkan pikiran mereka, mereka berikan waktu mereka, keringat mereka hanya untuk kesuksesan acara-acara maulid Nabi SAW di berbagai tempat. Nggak ada, Pak. Yang ada juga kalau kita mau ngerayain ulang tahun, umumnya orang apa? Ngeluarin uang. Tapi Nabi Muhammad tidak ngeluarin uang. Makanya tidak ada yang sehebat baginda Nabi Muhammad SAW yang hari kelahirannya dirayakan oleh banyak orang setiap masa. Kita mau bicara apa tentang Nabi Muhammad? Bahwasannya Muhammadun sallallahu alaihi wasallam alladzi kammalahu Allahu zahiran wa batinan. Kalau kita berbicara Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang telah Allah sempurnakan zahir batinnya. Kita mau bicara tentang Nabi Muhammad, bahwasanya ketahuilah Nabi Muhammad dari semua sisinya adalah mulia.
Dari segi kelahirannya, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam yahtafilul kaunu bi maulidihi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan saat lahirnya saja baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu alam semesta ikut merayakannya. Jadi kita nggak usah heran kalau sekarang di berbagai belahan dunia, di berbagai negara, berbagai kota, kampung, desa, berbagai wilayah, umat Islam ramai-ramai merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Karena ketahuilah bahwasannya pertama kali merayakan kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW adalah Allah Ta'ala. Diceritakan dalam riwayat bahwasannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, di dalam kitab Maulid Ad-Dibai juga ada, Allah Ta'ala menyuruh malaikat Jibril, ya Jibril, nadi fi sairil makhluqat min ahlil ardi was samawat bittahani wal bisyarat. Wahai Jibril, lihat bagaimana ketika Nabi Muhammad mau lahir. Biar kita punya perasaan benar-benar bangga, percaya diri, bangga kita punya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bangga kita menghidupkan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena biar bagaimanapun ketika kita lihat akhir zaman ini, banyak umat Islam yang tua, yang muda, yang laki, yang perempuan, yang kaya, yang miskin, mereka sudah tidak lagi mau menjalankan sunnah baginda Nabi Muhammad. Mereka merasa minder dengan syariat Nabi Muhammad. Mereka merasa hina dengan syariat Nabi Muhammad. Kenapa bisa seperti itu? Karena mereka tidak mengenal baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Allah ketika detik-detik ingin lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah suruh malaikat Jibril, wahai Jibril, umumkan kepada seluruh makhluk yang ada di langit, yang ada di bumi, yang ada di daratan maupun lautan, agar mereka semua menyambut dengan gembira. Mereka semua menyambut bahagia. Fa inna nural masun wa sirral maknun alladhi awjadtuhu qabla wujudil asya wa ibda'il ardi was sama. Wahai Jibril, umumin kepada mereka semua, ke seluruh makhluk, agar mereka semua menyambut gembira. Karena sesungguhnya cahaya yang tersimpan, rahasia yang terjaga, yang telah aku ciptakan cahaya ini sebelum adanya sesuatu, sebelum adanya langit dan bumi, sebelum adanya engkau dan para malaikat lainnya. Pada malam ini wahai Jibril, anquluhu fi hadhil lailati ila batni ummihi masrura. Wahai Jibril, malam ini cahaya akan aku pindahkan ke perut ibunya dalam bahagia. Amla'u bihil kauna nura, dan aku akan terangi cahaya, aku akan terangi alam ini dengan cahaya. Dan itu fakta. Ketika kita lihat ada belakangan ini beberapa tahun lalu, setahun atau 2 tahun lalu, ada orang yang mengingkari bahwasanya Nabi Muhammad itu lahir bercahaya. Bohong kata dia. Saudara, ada Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Sayyidina Abdurrahman bin Auf ini adalah sahabat baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau punya ibu namanya Ummu Syafa. Ummu Syafa ini adalah seorang wanita satu-satunya yang ikut proses kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Dia menyaksikan ketika proses lahirnya Nabi Muhammad SAW, itu alam semesta terang. Padahal malam hari, sesuatu yang tidak biasa, yang tidak bisa dilihat di malam hari, yang hanya bisa dilihat di siang hari, ketika lahirnya Nabi Muhammad bisa terlihat. Bahkan gedung-gedung yang ada di kota Roma, gedung-gedung yang ada di Persia, yang ada di Syria, semua kelihatan karena saking terangnya waktu lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW. Dan beliau berkata, aku menyaksikan itu semua. Sehingga ketika Nabi Muhammad diutus umur 40 tahun, itu kejadian waktu lahirnya Nabi Muhammad SAW masih membekas di dalam hatiku. Betapa luar biasanya lahirnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga ketika Nabi Muhammad menjadi Rasul, fakuntu min awalin nasi islama, aku menjadi bagian daripada orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Aku tidak ragu untuk masuk Islam, karena aku telah lihat bagaimana maulidnya Nabi Muhammad sangat amat mulia. Alam semesta ini terang menerang. Rahatil atyaru tasdu
filayalil maulidi. Apa artinya? Burung-burung berkicauan gembira. Burung-burung sore udah kagak ngomong, Pak. Udah nggak ngicau. Tapi ketika lahirnya Nabi Muhammad SAW, mereka semua berkicau, bukan karena ketakutan. Orang kalau yang ngerti burung, dia tahu dia bersuara berkicau karena takut apa gembira. Tapi ketika lahirnya Nabi Muhammad SAW, semua burung-burung, semua hewan yang ada, bahkan kambing-kambing mengembik bahagia, seolah semua orang-orang Mekah pada kaget. Ini ada apa? Ini semua kayak ada hal-hal yang sangat membahagiakan. Itu ketika lahirnya Nabi Muhammad, semua bahagia. Lihat bagaimana ketika surga berhias untuk kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai bidadari yang ada di dalam surga, dalam riwayat semua bingung. Ada apa ini surga berhias? Kok wangi? Malaikat Jibril datang. Wahai bidadari, dandanlah kalian, bersoleklah kalian, berhiaslah kalian, karena sesungguhnya kekasih Allah Nabi Muhammad akan dilahirkan pada malam hari ini. Langsung bidadari dandan kayak orang mau kondangan. Ibu-ibu tahu dah tuh, bidadari cantik nggak pakai dandan juga udah luar biasa. Ini pakai dandan saking menghormati baginda Nabi Muhammad SAW. Nggak sampai di situ, Siti Asia, Siti Maryam, dua wanita suci yang tertulis di dalam Al-Quran, disuruh oleh Allah turun untuk mendampingi Siti Aminah proses kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW, dan ditemani oleh para bidadari. Malaikat dari langit sampai rumahnya Siti Aminah berbaris menyambut cahaya baginda Nabi Muhammad SAW serta bergemuruh membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Tuh kelahiran baginda Nabi Muhammad nggak pernah dialami oleh kelahiran seorang nabi dan rasul pun. Allah ikut merayakan, bidadari merayakan, surga merayakan, para malaikat merayakan, para makhluk-makhluk Allah yang lain semua merayakan. Semuanya bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Hanya satu makhluk yang tidak bahagia dengan lahirnya Nabi Muhammad, yaitu iblis. Jadi orang yang kagak senang sama maulid Nabi sama kayak kurang kenceng jawabnya. Yang kagak senang sama maulid Nabi sama kayak mantap kalau begitu jawabnya. Jadi biar tertanam di hati kita, orang yang kagak suka sama maulid sama kayak Shallu ala Nabi Muhammad. Nah kita bersyukur, Bu. Sekarang kita bisa lihat dari sejarah lahirnya Nabi Muhammad saja itu sudah membuat kita kagum. Makhluk mana, manusia mana yang sampai seperti itu Allah muliakan kelahirannya. Kita belum bicara tentang masa kecilnya Nabi, kita belum bicara tentang masa dewasanya Nabi, kita belum bicara tentang masa kerasulan Nabi. Hanya di masa lahirnya saja sudah membuat kita terkagum-kagum, dan kita harus bangga dengan baginda Nabi Muhammad SAW, dan kita telah dijadikan bagian daripada umatnya. Alhamdulillah. Saya mau tanya semua, bapak-bapak, ibu semua yang hadir di sini, bangga nggak dengan Nabi Muhammad? Bangga jadi umat Nabi Muhammad? Sallu ala Nabi Muhammad. Kebanggaan tersebut terus ditanamkan. Karena kalau kita baca lagi sejarah Nabi Muhammad luar biasa. Bagaimana fisiknya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu orang yang disempurnakan zahir maupun batin. Dari semua aspek kalau kita bicarakan Nabi Muhammad paling mulia. Lihat, kalau kita mau bicara tentang nasabnya dulu. Biasanya seseorang mulia itu dilihat dari nasabnya. Sebelum orang tersebut dilihat dari nasabnya. Oh ternyata tidak ada nasab yang lebih baik daripada nasabnya Nabi Muhammad SAW. Dari zamannya Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW tidak ada orang tuanya, kakek-kakeknya yang menikah dalam keadaan berzina, berhubungan zina, nggak ada kecuali Nabi Muhammad SAW. Dan bahkan Sayyidina Abbas atau Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhu itu mengatakan bahwasannya semua orang tua Nabi sampai Nabi Adam tidak ada yang kafir. Kalau kita Pak, kita Islam, orang tua kita Islam, kakek kita Islam.
Bisa jadi ada di antara kita yang buyutnya kafir, ada yang di kakeknya yang kelima kafir. Tapi Nabi Muhammad SAW mulai dari Nabi Adam sampai lahirnya Nabi Muhammad tidak ada yang musyrik. Mereka semua orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dari segi nasab. Bahkan kalau kita mau lihat bagaimana malaikat Jibril alaihissalam, beliau berkata, qalabtu masyarikal ardi wa magharibiha ma wajadtu rajulan afdalu min Muhammad. Malaikat Jibril berkata, aku ini udah bolak-balik dari timur ke barat, barat ke timur. Aku tidak mendapatkan seseorang yang lebih mulia dari Muhammad. Dan aku tidak dapatkan min bani afdal min bani Hashim. Dan aku tidak dapatkan keturunan seorang bapak yang lebih mulia daripada Rasulullah Bani Hashim. Makanya di dalam riwayat Sayyidina Anas bin Malik berkata, pernah suatu hari Rasulullah SAW membaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum, tapi dibaca bi fathil a, difathahkan, laqad ja'akum rasulun min anfasikum. Artinya adalah aku ini adalah orang yang paling baik di antara kalian dari segi nasab, derajat dan kedudukan. Kalau malaikat Jibril alaihissalam udah nyari-nyari dari timur ke barat seorang yang lebih mulia dari Nabi Muhammad kagak ada. Kalau malaikat Jibril sudah cari-cari tidak ada keturunan yang lebih baik, tidak ada nasab yang lebih baik daripada nasabnya Nabi Muhammad, makanya kita kagak usah nyari-nyari dah, udah kalah dah kita. Keturunan yang paling mulia, nasab yang paling mulia adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Al-Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali radhiyallahu anhu, beliau berkata, kemuliaan nasab ada dari 3 segi. Yang pertama, al-intima ila syajarati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yu'adiluha syai'un. Nasab yang bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sebaik-baiknya nasab, la yu'adiluha syai'un. Tidak ada yang menandingi nasabnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau dari bapak-bapaknya Rasulullah paling baik, mau ke bawah paling baik, mau ke samping paling baik, mau besan pun paling baik. Itu dari kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari segi nasab, Rasulullah paling baiknya manusia. Di dalam kitab Asy-Syama'il Al-Wasailul Wusul ila Syama'il Rasul dikatakan, bahkan kalau kita lihat dari sejarah, kakek-kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terkenal, hum sadatun wa qadatun walahum maqamun azim bainal Arab. Mereka terkenal, kakek-kakeknya Rasulullah adalah para pemimpin, para panglima, dan mereka semua memiliki kedudukan yang agung di antara bangsa Arab lainnya, di antara raja-raja Arab lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam betul orang miskin. Kakek-kakeknya Rasulullah bukan orang kaya, kebanyakan dari mereka adalah orang-orang miskin. Tapi meskipun begitu, mereka orang-orang yang disegani, mereka orang-orang yang dihormati, wibawanya mereka luar biasa. Bahkan raja-raja Arab mereka segan dengan kakek-kakeknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di tanah Indonesia, di Nusantara ada yang namanya darah biru, maka Rasulullah lebih dari itu semua. Darah biru keturunan para raja, keturunan para keraton. Rasulullah bukan keturunan raja, tapi kakek-kakek mereka bukan orang kaya, tapi kakek-kakek mereka memiliki magam kedudukan yang luar biasa di antara bangsa Arab. Shallu ala Nabi Muhammad. Dari segi nasab saja Rasulullah sudah mulia. Bagaimana dari segi fisik? Oh, tidak ada fisik yang lebih indah dari baginda Nabi Muhammad. Sekarang kita ini banyak cinta sama seseorang yang kagak pernah sujud sama Allah, cuma modal ganteng. Muslimah pada demen sama K-pop. Waduh, santriwati apa yang belakang, apa santriwati apa sih? Ya. K-pop itu kan terkenal cuma karena gantengnya, kan dia bilang. Ya. Lalu ada yang senang dengan pemain bola, dengan Cristiano Ronaldo misalnya. Selain jago mainnya, mukanya juga ganteng. Padahal kalau kita mau bandingin dengan kekasih kita baginda Nabi Muhammad SAW, ya nggak ada seujung kukunya, Bu.
Nggak ada. Paling indah fisik adalah fisiknya Nabi Muhammad SAW. Satu-satunya manusia yang tidak pernah dihinggapi oleh laler adalah Nabi Muhammad. Saking wanginya tubuh Nabi Muhammad SAW. Beliau itu Bu, kalau duduk di satu tempat, itu tempat tersebut diketahui bekas diduduki oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Saking aromanya wangi. Ta'taratit turuq wal manazil. Nabi Muhammad itu kalau berjalan dalam satu gang, satu wilayah, jalan tersebut dapat diketahui bekas dilintasi oleh baginda Nabi Muhammad, saking harumnya tubuh baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau kalau memegang seseorang, dapat diketahui kalau orang tersebut habis dipegang oleh Nabi Muhammad SAW karena harum tubuh baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada seorang wanita yang bernama Ummu Sulaim, saudara susu Nabi Muhammad SAW. Suatu hari Nabi Muhammad lagi tidur, Ummu Sulaim ambil tempat minyak wangi, botol minyak wangi yang kecil, cawan. Dia ambil, disamperin Nabi Muhammad, dipegang, diambil keringat kakinya Rasulullah SAW. Keringatnya Nabi dikumpulin sama dia. Rasulullah bangun. Ma fa'alti ya Ummu Sulaim? Apa yang kau perbuat wahai Ummu Sulaim? Ya Rasulullah, kalau bahasa kita ini, ini saya cuma mau ngambilin keringatmu untuk kami jadikan wewangian, dan sungguh tidak ada wewangian yang lebih wangi dari keringatmu ya Rasulullah. Bayangin dah, keringatnya doang sampai begitu tuh. Kita belum bicara wajah, kita belum bicara yang lain. Keringatnya Nabi Muhammad dijadikan wewangian yang paling wangi. Bahkan ada salah satu sahabat Nabi SAW, diceritakan dalam kitab Al-Anwarul Muhammadiyah, saya lupa. Ntar bisa Kiai Sarif atau yang lain cari namanya siapa. Dia ini punya istri 4. Sahabat Nabi SAW punya istri 4. Istrinya ini saling berlomba-lomba untuk mencari perhatian dari suaminya ini. Mereka wewangian, dia beli minyak wangi yang paling wangi biar dia menjadi paling wangi. Tapi apa yang terjadi? Ternyata suaminya tetap lebih wangi daripada istri-istrinya. Bahkan suaminya itu lebih wangi di antara teman-teman lakinya yang lain. Dia menjadi paling wangi di antara yang lain. Sampai salah satu istrinya berkata, bahasa kita nih, abang pakai apaan sih bang sampai wangi banget? Kita nih para istri kalau pakai minyak wangi itu udah banyak. Kita saingan untuk tampil cantik di antara kita nih di hadapan abang. Tapi abang pakai apa? Wangi kita kalah sama wanginya abang. Apa kata ini sahabat Nabi SAW? Iya, wangi dari tubuhku ini adalah bekas. Ya ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Filfuk. Di atas. Amin. Sami. Nabi Muhammad. La filfuk Hasan. Ahlan wa sahlan kita ucapkan kepada Al-Mukarram Muhtaram guru kita Al-Habib Hud bin Bagir Al-Attas, teriring doa untuk beliau, mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat, barakah hidupnya dari dunia hingga akhirat, dan kita semua diberikan keberkahan oleh Allah sebab keberkahan beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Jadi dia bilang, kenapa saya punya tubuh wangi seperti ini? Karena aku pernah punya penyakit gatal, penyakit kulit. Aku ngadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah suruh aku duduk dan buka bajuku, dan dipeganglah tangannya Rasulullah di dadaku, di perutku, dia bilang. Sejak itu wangi tangan Rasulullah menempel di tubuhku, sampai saat ini aku menjadi orang yang wangi sebab wanginya Rasulullah, dan wangi itu tidak hilang. Shallu ala Nabi Muhammad. Makanya tadi di awal maulid kita diingatkan oleh mursyid kita,
qamarun, sampai pada akhirnya bait wa kafful mustafa kal wardina di Allah Allah. Apa dikatakan? Tangannya Nabi SAW itu ibarat bunga mawar yang harum memanggil-manggil untuk kita cium-cium. Shallu ala Nabi Muhammad. Kalau bicara tentang wajahnya Nabi Muhammad SAW, tidak ada wajah dan rupa lebih ganteng dari Nabi Muhammad SAW. Bahkan Al-Imam Al-Qurtubi beliau mengatakan wa min tamamil iman, dan bagian daripada sempurnanya iman seseorang kepada baginda Nabi Muhammad SAW, al-iman, meyakini bahwasanya Allah tidak menciptakan rupa sesudah dan sebelumnya seperti rupa baginda Nabi Muhammad SAW. Ada seseorang sahabat Nabi SAW melaksanakan haji bareng dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika pulang kampung, di kampungnya dikatakan oleh orang-orang, sifi lana wajhi Rasulullah SAW, sifatkanlah oleh kamu bagaimana wajah bentuk rupa baginda Nabi Muhammad SAW. Apa jawabnya? Sungguh Rasulullah SAW mislul gamar, sungguh Rasulullah SAW itu wajahnya rupanya umpama bulan purnama. Bangsa Arab, mereka itu kalau melihat sesuatu yang indah selalu dikaitkan dengan bulan purnama. Karena pandangan mereka yang paling indah, pemandangan mereka yang paling indah, satu-satunya saat itu hanya bulan purnama. Bangsa Arab saat itu mereka tidak tamasya ke gunung, karena gunung mereka tidak seindah gunung-gunung yang ada di Indonesia. Mereka tidak tamasya ke laut, karena laut-laut mereka tidak seindah seperti laut-laut yang ada di Indonesia. Hiburan mereka hanya sebulan sekali, keluar di malam hari saat malam 14, malam bulan purnama. Mereka bersama-sama memandang indahnya pemandangan bulan purnama. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW hadir, pandangan mereka beralih. Yang tadinya kepada bulan purnama beralih memandang indah wajah Nabi Muhammad SAW, sampai dikatakan gharamal badru min husni jamalih. Sampai-sampai bulan purnama cemburu dengan keindahan wajah baginda Nabi Muhammad SAW. Dan termasuk daripada iman sempurna kepada Nabi Muhammad adalah meyakini tidak ada yang lebih indah dari wajah Nabi Muhammad SAW. Dan itu bisa kita lihat dari syairnya sahabat baginda Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Hasan bin Sabit, yang mengatakan wa ajmalu minka lam tara qattu ainun wa atyabu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin kama qad khuliqta kama tasya'u. Wahai Rasulullah, yang lebih indah darimu, yang lebih cakep darimu, yang lebih bagus darimu tidak pernah dilihat oleh mata manapun. Yang lebih indah darimu ya Rasulullah tidak pernah dilahirkan oleh wanita manapun. Engkau tercipta bebas dari segala aib. Rasulullah tidak ada kurangnya Pak Bu. Kalau kita lihat keringatnya Nabi Muhammad SAW sangat begitu wangi, bagaimana dengan rupanya? Kalau Sayyidina Yusuf, Nabi Yusuf alaihissalam dirupakan sebagai bentuk ketampanan manusia, ketahuilah Nabi Yusuf hanya diberikan setengah ketampanan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan sempurna ketampanannya. Makanya dikatakan kalau wanita-wanita Nabi Yusuf, mereka melihat Nabi Yusuf, wajah Nabi Yusuf, mereka tidak terasa mengiris-ngiris jari mereka karena ketampanan Nabi Yusuf. Maka ketahuilah wanita-wanita tersebut, seandainya mereka melihat wajah Nabi Muhammad, jangankan jari mereka, dada mereka ditusuk-tusuk, mereka tidak akan berasa betapa indahnya wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lebih indah darimu ya Rasulullah tidak pernah dilihat oleh mata manapun dan tidak pernah dilahirkan oleh wanita manapun. Engkau tercipta bebas dari segala aib, dari segala kekurangan, seolah-olah engkau menciptakan dirimu sendiri. Semuanya sempurna, dari ujung rambut sampai ujung kaki sempurna. Bahkan Rasulullah tidak ada baunya, saking sempurnanya. Bahkan diceritakan dalam kitab Al-Anwarul Muhammadiyah, ketika beliau buang hajat, itu bumi terbelah.
Lalu setelah beliau kelar buang hajat, tertutup lagi buminya, tidak ada kotoran Nabi Muhammad SAW tertinggal kecuali tertelan bumi. Dan setelah itu yang hebatnya lagi, tempat tersebut menjadi wangi semerbak harum baginda Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, kalau kita lihat begini, sayang banget kalau hati kita justru mencintai selain baginda Nabi Muhammad SAW. Sayang. Kalau kita mau bicara ketampanan, semua ada pada Nabi Muhammad. Kita mau bicara wangi, semua ada pada Nabi Muhammad. Tapi kita harus paham, kita harus tahu bahwasannya setampannya Nabi Muhammad, seindahnya rupanya Nabi Muhammad SAW, sesempurnanya kebagusan yang ada dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW, Allah tidak memuji fisik baginda Nabi Muhammad SAW, tapi yang dipuji oleh Allah adalah akhlak baginda Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Allah Ta'ala nyatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Rasul, sesungguhnya engkau wahai Nabi memiliki budi pekerti yang luhur dan agung. Betapa indahnya akhlak Nabi Muhammad SAW sampai dipuji oleh Allah. Makanya pantas di ayat yang lain Allah tegaskan kepada kita, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam diri Rasulullah itu ada budi pekerti yang baik. Makanya kita seolah kayak orang bingung. Kita ini mencari budi pekerti yang baik kadang mengambil dari orang kafir, dari orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kita terkagum-kagum dengan orang yang tidak mencintai Nabi karena akhlaknya yang baik. Padahal kalau kita mencari budi pekerti yang baik, semua ada pada diri Rasulullah SAW. Dikatakan oleh Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi dalam kitab Timtud Durar, fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud. Semua budi pekerti akhlak yang baik yang ada di muka bumi ini semua bersumber pada diri baginda Nabi Muhammad SAW. Hebat. Seindah akhlaknya, seindah fisiknya Nabi Muhammad, tapi tetap yang dipuji akhlak baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mau tahu gimana sih akhlaknya Nabi Muhammad, ini juga pernah ditanyakan oleh tabi'in kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Dia bertanya, ya Ummul Mukminin, kaifa khuluqun Nabi? Wahai Ummul Mukminin, wahai ibunya orang-orang yang beriman, bagaimana sih akhlaknya Nabi Muhammad SAW? Siti Aisyah menjawab dengan jawaban yang singkat dan padat, kana khuluquhul Quran, adalah akhlak baginda Nabi SAW itu Al-Quran. Maksudnya apa? Maksudnya adalah segala tindakan Nabi SAW, segala ucapan Nabi SAW adalah sesuai dengan Al-Quran. Dan kita sekarang syukur alhamdulillah kepada Allah telah memberikan karunia yang besar di wilayah kita, di daerah kita. Lewat Kiai Haji Syarif Mat Najih, beliau mendirikan pondok pesantren Istana Al-Quran, membimbing anak-anak kita, membimbing kaum muslimin untuk mengenal Al-Quran. Karena pada sejatinya mustahil seseorang itu bisa bertakwa dengan benar kalau dia tidak mau ikuti Al-Quran. Karena Rasulullah akhlaknya menjadi mulia pun karena mengikuti Al-Quran. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran adalah kitab suci la raiba fihi, yang tidak ada sama sekali keraguan dalam Al-Quran. Semua yang diucapkan oleh Al-Quran, semua yang diungkapkan oleh Al-Quran, isinya penuh, pasti dan benar. Shadaqallahul. Dan Al-Quran hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Mimpi di siang bolong, orang bisa bertakwa dengan benar, tapi kalau tidak mau ikuti Al-Quran. Makanya Nabi SAW berkata dalam hadisnya, siapa orang yang menjadi Al-Quran imamnya, maka Al-Quran tersebut akan membawanya ke surga. Dan siapa orang yang menjadi Al-Quran di belakangnya, dia gak mau ikuti Al-Quran, dia gak mau ikuti hukum-hukum yang ada di Al-Quran, maka Al-Quran tersebut akan mendorongnya masuk ke neraka. Maka dalam kesempatan yang mulia ini, saya teringat kejadian beberapa tahun yang lalu. Al-Quran dinistakan oleh seseorang, mantan gubernur DKI Jakarta. Banyak orang gak sadar, sampai kita sendiri mungkin gak sadar kalau Al-Quran sedang dinistakan. Tapi dengan pertolongan Allah, lewat lisan cucu baginda Nabi Muhammad SAW,
Al-Imam Al-Habib Muhammad Rizik Syihab, kita semua tersadarkan, terpanggil kita untuk membela kemuliaan Al-Qur'an. Gak ada perkumpulan yang lebih besar daripada perkumpulan 212, dan itu semua berkat perjuangan Habib Rizik Syihab. Dan yang hebatnya lagi, Habib Rizik mengajak kita, mengingatkan kepada kita dalam yel-yelnya saat itu, Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran kami. Kita diingatkan bahwa ada Allah, Al-Quran itu imam kita, pemimpin kita. Al-Quran imam kita, Al-Quran pedoman kita, Al-Quran petunjuk kita. Dan kalau bukan ajaran Al-Quran, kita tidak mungkin bisa duduk bersama dalam keadaan bahagia seperti ini, saudara-saudara, betul? Oleh karena itu, mantapkan di dalam hati kita, biar Al-Quran itu selalu dijunjung tinggi dan diamalkan. Dan kita doakan Kiai Haji Syarif Mat Najih terus istiqomah untuk mengajarkan kepada kita daripada isi-isi kandungan Al-Quran, sehingga kita mendapatkan petunjuk dan sempurna menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bisa berakhlak yang mulia sebagaimana akhlak baginda Nabi Muhammad SAW. Dan kita doakan Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain Syihab, mudah-mudahan Allah tolong beliau, Allah jaga beliau, Allah menangkan perjuangan beliau, Allah istiqomahkan beliau ala hadzin niyat wa ala kulli niyatin salihah wa ala manawiyya salafun salihun ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya kira cukup sekian, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Al-'afwu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم ونتوب إليه توبة نصوحا توبة نصوحا توبة نصوحا. أشهد أن لا إله إلا الله، أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما نعلمه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، القائم بحقوق الله ما ضاقت إلا وفرجها الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله، قد ضاقت حيلتنا أدركنا يا رسول الله، خذ بأيدينا. اللهم إنا نسألك بجميع أسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم يا ميسر كل عسير وتيسر كل عسير، اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف، يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا إليك كثير، حاجاتنا إليك كثير، حاجاتنا إليك كثير، وأنت عالم بها وبصير وبالإجابة جدير بحق البشير والنذير. اللهم افتح علينا وعلى الطلبة الفتوح العارفين، ويفقهنا ويفقههم في الدين، ويجعلهم من أتباع سيد المرسلين ومن علماء العاملين الراسخين في الدين واليقين. اللهم نسألك الفتوح والمنوح والرسوخ وصلاح الجسد والروح والتوبة النصوح. أعطي كل منا سولا ومأمولا على ما يرضي الله ورسوله في خير ولطف وعافية وصلاح العاقبة في المال والذرية الصالحة والأرزاق الواسعة والعلوم النافعة، وأن الله يبارك لنا في الحال والمال والدار والعيال والرزق الحلال يا كريم يا متعال، بجاه مولى بلال وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بسر أسرار الفاتحة. اللهم بارك لنا في أولادنا وبناتنا وذرياتنا وأزواجنا ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعنهم عليه، وفقنا ووفقهم للخير وأعنا عليه برحمتك يا أرحم الراحمين.
ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين قبول